ketika dia melihat salib, hatinya tergetar untuk membenci, terpantik oleh berbagai fatwa-fatwa agama yang menggairahkan kita supaya kita intoleran. Misalnya tentang fatwa di dalam setiap salib ada jin kafirnya. Nah, ini bisa memantik orang untuk intoleran. Contoh, ketika Ustadz Abdul Somad mengeluarkan pernyataan ini, yang terjadi adalah siswa-siswa SMP di Yogyakarta datang ke pemakaman orang Kristen dan menggergaji semua nisannya. Awalnya intoleran saja karena fatwanya seorang pendakwah, lalu dia kemudian bertindak ekstrim, datang ke kuburan dan menggergaji nisan-nisan salib di situ. Ini yang kemudian menjadi persoalan dari kita hari ini. Sikap-sikap intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu terbentuk dari berbagai anjuran-anjuran influencing dari para pendakwah. Pertanyaan pertama tadi dari Irfan, faktor-faktor empiris yang menyebabkan radikalisme. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau berbicara tentang terorisme sebagai tahap akhir, sebagai the last resort dari berbagai aksi-aksi yang sebenarnya tidak nyaman, itu diawali dari intoleran dulu memang. Dari sikap-sikap intoleran inilah kemudian yang membuat orang itu menjadi radikalis, menjadi orang-orang yang berusaha untuk eksklusif. Nah, setelah dia menjadi seorang radikalis, dia akan mewujudkan itu dalam bentuk-bentuk kebencian, ketidaksukaan dan penghakiman terhadap orang lain yang kita kenal dengan tahapan ekstremis. Nah, ketika sudah mulai ekstremis, dia kemudian muncul keinginan-keinginan untuk mencelakakan orang lain, baik secara psikologis maupun secara fisik. Ini yang disebut dengan terorisme. Nah, terorisme ini adalah the last resort dari rangkaian-rangkaian itu. Semua diawali dari intoleransi. Nah, inilah penyebab-penyebab yang paling awal sebagai the milestone dari istilahnya tahap awal, embrio awal dari tahapan terakhir yang bernama terorisme ini adalah intoleran dulu. Dia nggak suka. Dia tidak suka ketika dia melihat gereja, orang Kristen tidak suka ketika melihat masjid, ketika dia melihat salib, hatinya tergetar untuk membenci dan sebagainya. Dan ini bisa juga terpantik oleh berbagai fatwa-fatwa agama yang menggairahkan kita supaya kita intoleran. Misalnya tentang fatwa di dalam setiap salib ada jin kafirnya. Nah, ini bisa memantik orang untuk intoleran. Contoh, ketika Ustadz Abdul Somad mengeluarkan pernyataan ini, yang terjadi adalah siswa-siswa SMP di Yogyakarta datang ke pemakaman orang Kristen dan menggergaji semua nisannya. Sangat simpel, tapi aksi intoleran bisa kemudian terkonversi menjadi aksi ekstrim pada saat itu juga, tanpa harus melewati tahapan radikalisme dulu. Awalnya intoleran saja karena fatwanya seorang pendakwah, lalu dia kemudian bertindak ekstrim, datang ke kuburan dan menggergaji nisan-nisan salib di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dari kita hari ini, bagaimana kemudian sikap-sikap intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu terbentuk dari berbagai anjuran-anjuran influencing dari para pendakwah. Ini menjadi PR kita semua. Ini terlalu panjang nanti kalau kita bahas karena 16.30 Bang. Oke. Kemudian Andini, jika ada seorang pemimpin yang tidak toleran terhadap bawahannya yang beragama lain. Nah, ini saya terus terang kalau kita lihat ya, ketika saya sedikit ceritalah. Mengapa dulu pada zaman khalifah Islam, pada zaman khilafah Islam di Eropa, kepala kepolisiannya itu selalu orang Kristen. Ini nggak ada yang tahu ini pasti. Nama kesatuan kepolisian pada zaman khilafah Islam di Cordoba, di Toledo, di Granada dan sebagainya itu namanya kesatuan Al-Haras. Al-Haras ini selalu pemimpinnya adalah Conte. Conte ini orang Kristen. Dari orang Kristen yang ditunjuk oleh gereja pusat. Conte ini. Nah, mengapa kemudian khalifah ini menunjuk orang Kristen yang justru beragama berbeda dengan dirinya untuk menjadi komandannya penegak hukum, supaya dia tidak berkompromi dalam keimanan ketika dia menegakkan hukum.
Nah, itulah justru mengapa kalau kita menemukan pemimpin yang tidak toleran terhadap bawahannya karena berbeda agama, ya ini bukan dari ajaran Islam. Karena Islam itu selalu berbasis meritokrasi. Dan dia memang untuk urusan di luar keimanan, dia tidak boleh berkompromi. Untuk soal iman, kita tidak mengenal kompromi. Memang iya, itu ajaran Islam. Tidak boleh berkompromi dalam keimanan, tapi dalam urusan intimasi sosial, dalam urusan profesi, dalam pekerjaan, kita harus berkompromi. Kalau ada bawahan yang beragama lain, ya harus tetap kita bina, kita ayomi dan sebagainya. Dan kalau itu pemimpin yang berbeda agama dengan kita, ya harus kita hormati. Karena dalam persoalan intimasi sosial, dalam urusan muamalah, Islam itu berbasis meritokrasi. Makanya dulu zaman Bani Umayyah itu pernah ada gubernur di kalau tidak salah di daerah Syam itu dari orang Kristen. Karena merit. Karena di situ banyak orang Kristen Maronit, lalu gubernurnya ditunjuk dari orang Kristen Maronit. Artinya berbasis meritokrasi. Nah, itu ya. Ini kita agak sedikit cepat karena nanti ada pertanyaan terakhir dari Prof yang harus saya jawab agak tuntas. Terus dari Hasyatul Jannah, penangkalan radikalisme apakah bertentangan dengan kebebasan akademik dan berserikat? Tentu saja tidak. Tadi kalau saya sih memberikan jawaban, bahkan buku pun tidak boleh. Yang kita bisa berikan adalah penawaran-penawaran tentang proses berpikir, rasionalitas. Terutama dari saya misalnya ini tentang bagaimana mencegah ancaman radikalisme kepada kaum intelektual. Ini kan sifatnya akademis, tidak dogmatis. Kita itu menawarkan hal-hal yang bersifat bukan dogmatis. Karena begini, mengapa kemudian kelompok-kelompok seperti kalian ini mudah terpapar, anak-anak muda seperti kalian ini, karena kalian masih menganggap bahwa ketika kalian beragama, semua hal yang bersifat agamis itu pasti berbasis dogmatis. Kalian selalu berpikir seperti itu. Bahwa kalau dia dibawakan dengan narasi agama dan di atas namakan agama, maka itu sifatnya harus diterima, percaya atau kalau nggak percaya tetap harus percaya. Ini anak-anak muda rata-rata penyakitnya seperti itu, karena saya pernah melewati masa-masa seperti kalian. Ketika mengatasnamakan agama, bahkan kejahatan pun kita anggap paling terhormat. Makanya saya sering mengatakan kejahatan apapun kalau mengatasnamakan agama akan berkesan terhormat. Karena apa? Karena kita mudah terbuai oleh bajakan-bajakan kesalehan, bajakan-bajakan agamis. Karena apa? Kita menganggap semua hal yang ada dalam agama itu dogmatis. Padahal di dalam agama itu ada sawabit, ada mutaghayyirat, ada ikhtilaf, ada khilafiyah dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa agama itu tidak stagnan, tidak baku. Tafsir-tafsirnya ini, kita semua hari ini hidup dengan tafsir-tafsir. Kita semua ini hari ini bukan pemeluk agama kita ini. Kita ini adalah pemeluk tafsir-tafsir agama. Coba datang kalau yang nanti kita kalau umroh, kita di Mekah Masjidil Haram. Cara sholat orang itu beda-beda. Ada yang sendakep, ada yang lurus, ada yang sambil ngangonin anaknya, ada yang sambil netain anaknya sholat. Tahu nggak? Semuanya mengaku Islam itu dan semuanya mengaku benar. Dan mereka hidup dengan tafsirnya masing-masing. Makanya kita semua hari ini hidup dengan tafsir-tafsir sebenarnya. Orang Kristen juga, Hindu juga, Buddha juga. Gitu ya. Lalu kemudian pelarangan membangun rumah ibadah, apa tindakan negara untuk isu seperti ini? Ini sebenarnya undang-undangnya udah jelas. Sudah jelas semuanya. Ini kadang-kadang negara ini kan memang lemah menghadapi kelompok-kelompok mayoritas terutama. Tapi tindakan terhadap persekusi terhadap pembangunan rumah ibadah ini bukan hanya terjadi terhadap gereja saja. Ketika terjadi kasus Minahasa Utara, orang ingin membangun masjid tapi dilarang oleh lingkungan sekitar karena pemeluk agama Islam di situ sedikit. Ini juga menjadi masalah. Makanya saya bilang ancaman-ancaman intoleran itu sebenarnya dimiliki oleh siapapun. Ketika dia menjadi mayoritas di satu wilayah, maka dia akan semena-mena juga. Nah, makanya kita seharusnya ya, kalau saya dalam tataran spiritual, kalau bagi saya masih mujur ada orang yang masih mau ingat Tuhan. Meskipun cuma jamaahnya cuma 10 tapi dia ingin membangun gereja di tengah-tengah perkampungan muslim, kalau saya silakan aja, masih untung ada orang yang masih mau ingat kepada Tuhannya.
Karena kalau saya ini saya pribadi, silakan kalian bisa berbeda. Ya seperti yang saya katakan tadi, apapun manusianya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhannya sama, ritualnya berbeda-beda, koordinatnya berbeda-beda, iya. Apakah saya menganggap benar agama orang lain? Tentu saja tidak. Agama saya yang paling benar menurut saya. Tapi saya tidak akan menyalah-nyalahkan agama orang lain. Untuk mengatakan istri saya cantik, ya saya pasti akan mengatakan istri saya cantik, tanpa harus menjelek-jelekan istri orang lain. Istri saya cantik. Ya, istri saya juga cantik. Nah itu dalam konsep berkeimanan ya. Artinya kita sepakat untuk negara harus tegas, kita tidak boleh lemah. Saya kemarin protes ketika Felix Xiao pidato di PLN, bukan karena saya benci kepada Felix Xiao-nya. Kalau negara dijajah oleh kepentingan-kepentingan ideologi yang berbasiskan khilafah, maka suatu saat Pancasila ini akan hilang di tangan negara sendiri. Ini makanya saya protes di situ, bukan karena ajarannya, tidak, tapi siapapun yang mengganggu kesepakatan bersama yang bernama Pancasila ini, percayalah pada suatu saat nanti negara ini akan tumbang meskipun secara evolusioner, bukan revolusioner. Kemudian Sahrul, ilmu pasti lebih rentan. Nah ini juga saya ingin sampaikan. Setiap bom maker, setiap pembuat bom dalam satu jaringan kelompok teror ini rata-rata dari mahasiswa eksakta. Semua. Satu-satunya ahli bom nitrogliserin ini juga dari MIPA di UNS. Dan kemarin dari IPB, dari ITB juga banyak yang ditangkap. Di Unbra pun ini dari MIPA. Ini memang menjadi rentan karena apa? Ideologi-ideologi yang berbasis ekstrim dan teror ini hanya menawarkan antara hitam dan putih. That's it. No more offer, no bargain, no less or more. Hanya ini, antara hitam dan putih. Kalau kamu tidak ikut saya, berarti kamu bukan bagian dari saya. Al-wala wal bara. Nah itulah mengapa pola akademis yang ada di dalam kelas-kelas kemudian terbawa ketika dia diberikan berbagai pemahaman-pemahaman ideologis yang berbasis agama. Dia tidak hanya diberi pilihan untuk menjadi abu-abu, tapi hanya diberi pilihan kamu menjadi muslim atau menjadi kafir. Nah itulah kemudian dia memilih menjadi muslim, muslimnya versi orang lain, dan kepalanya kemudian anchor dan subconscious mind-nya itu dicekoki oleh ideologinya, kemudian dia bisa dikendalikan. Hingga akhirnya kemampuan dia dalam ilmu eksak itu dimanfaatkan untuk menjadi bom maker. Bom maker yang kemarin di bom Astana Anyar itu adalah bom maker untuk kasus Cicendo sebelumnya. Dan dia dikenal sebagai punya bom signature. Kalau di Densus itu ada istilah bom signature, itu adalah ciri-ciri bom yang paling khusus dari setiap bom maker itu ada. Salah satu keahlian dari Agus Muslim yang menjadi pelaku bom bunuh diri Astana Anyar adalah menggunakan pemantik bomnya dengan bohlam center. Macam-macam. Ada yang menggunakan gesekan korek api yang digerus lalu kemudian disatukan dengan gotri dan sebagainya. Jadi setiap bom maker punya bom signature masing-masing. Nah ini rata-rata, bukan rata-rata, hampir semua itu dari lulusan atau drop out dari ilmu eksak. Meskipun bukan hanya bom maker, Zakiyah Aini yang dulu pernah drop out dari Gunadarma dan menjadi pelaku penyerbuan bom Mabes Polri dengan senjata airsoft gun itu juga dari ilmu eksak juga. Jadi ini memang harus hati-hati bahwa memang hidup ini pilihan, tapi bukan juga hitam dan putih, masih ada banyak warna yang lain. Jadi jangan bawa pola-pola perilaku akademik di kelas kemudian dibawa juga kepada ajaran-ajaran agama yang sifatnya fleksibel dan sangat lentur dan sangat toleran dengan hal apapun. Gitu ya. Terus Mas Sahrul dalil tidak ada habis. Ke saya terus terang begini, saya bukannya tidak tahu dalil meskipun saya bukan ahli fikih. Jadi kalau setiap saya memberikan penyadaran seperti ini, saya tidak pernah menggunakan dalil. Saya ungkap di podcastnya Buang Akbar kemarin, saya bilang saya memang tidak mau menggunakan dalil. Kalau menggunakan dalil itu nggak ada habisnya. Yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut sama-sama punya dalil. Yang maulidan yang tidak dan yang mengharamkan maulidan punya dalil semua. Kalau kita berdebat soal dalil nggak ada ujungnya. Kalau kita mau berdebat soal ijma ulama, semua ulama punya ijma'nya masing-masing,
punya kiasnya masing-masing. Jadi saya selalu menggunakan pola pendekatan rasionalitas berpikir, dan kita harus menggunakan nalar-nalar objektif. Itu. Kemudian yang terakhir, nah ini Puang, yang paling terakhir dari Prof. Prof, begini Prof. Pola dari kelompok teror, ya, radikal itu secara ontologi yang berbeda. Secara ontologis semuanya sama. Yang berbeda adalah definisi dalam epistemologisnya. Kalau secara ontologis semua sepakat bahwa ini negatif. Cuma epistemologisnya. Scott Atran misalnya mengatakan radikalisme itu adalah ketika orang memaksakan nilai-nilai sakral yang diyakininya untuk dipaksakan kepada orang lain. Ini Scott Atran. Tapi kalau Syekh Usama Said Al-Azhari mengatakan ketika orang berusaha mempengaruhi orang lain untuk memantik revolusi terhadap negaranya sendiri. Ini Syekh Usama Said Al-Azhari. Jadi epistemologisnya yang berbeda, tapi ontologinya semua sepakat bahwa ini adalah sifat yang bersifat antagonis. Nah kemudian yang terakhir, ini pola dari kelompok teror ini rata-rata adalah menunggangi agama dengan pemeluk agama terbesar di wilayah itu. Makanya kemudian kelompok teror di Indonesia ini rata-rata menunggangi Islam. Semua JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, ini semua menunggangi Islam. Karena pemeluk mayoritas di negara ini adalah Islam. Teroris di India itu beragama Hindu, menunggangi Hindu. Lewat Hindutva, Bharatiya Janata garis keras, Shiv Sena dan sebagainya. Kelompok-kelompok Buddha di Myanmar sebagai mayoritas menunggangi Buddha. Lewat kelompok-kelompok Alibata, kelompok-kelompok Asin Wiratu dan sebagainya, mempersekusi orang Rohingya yang minoritas Islam di sana. Dan korban di India terorisnya adalah orang-orang Hindu yang mempersekusi orang Kristen dan orang Islam. Kalaupun ada teroris yang beragama Islam dan menunggangi Islam di India, itu karena separatisme. Kelompok-kelompok Islam radikal di Jammu dan Kashmir misalnya, dia separatis. Nah, mengapa kemudian kelompok teroris di Amerika itu juga beragama Kristen? Kelompok-kelompok evangelis, Ku Klux Klan dan white supremacy dan sebagainya. Jadi mereka selalu menunggangi agama dengan pemeluk mayoritas di dalam negara itu. Artinya kalau Densus di Indonesia seolah-olah hanya nangkepin orang Islam, ini Islamofobia, bukan, karena memang kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di sini. Dan itu protesnya sama dengan orang Hindu di India. Kenapa sih yang ditangkap anti teror India ini kok selalu beragama Hindu, kan gitu. Jadi di negara masing-masing itu sangat kompleks dengan persoalan yang sama. Saya kira begitu Prof. Nah ini harus saya jawab juga ya kepada adik-adik, karena pertanyaan ini common sekali, sering ditanyakan, Bang kenapa sih kok Densus atau polisi ini hanya nguber-nguber orang Islam, kok nggak nguber yang lain? Ya karena orang lain minoritas. Kelompok manapun, Islam, Kristen, Syiah, Ahmadiyah, ini karena minoritas. Kalau mereka besar, sama mereka punya potensi radikal juga. Makanya terrorism has no religion. Terorisme tidak punya agama. Saya kira begitu Prof. Mohon izin Prof. Makasih.